Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya, bulan ini kan bulan Rajab ya, termasuk dalam 4 bulan haram. Masuk dalam bulan haram itu yang seperti apa? Terus apakah ada amalan-amalan khusus dalam bulan haram? Itu yang pertama. Yang keduanya, maaf kalau saya rancang Bunda Bu ya, izin bertanya, apakah ada amalan khusus supaya kita bisa mendapatkan jodoh yang soleh, dan apakah ada amalan-amalan untuk kita sendiri atau doa khusus untuk terutama perempuan atau laki-laki supaya bisa mendapatkan jodoh seperti Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Bismillah. Bulan Rajab adalah bulan haram. Tentu bulan haram bulan yang sangat dimuliakan. Nabi mengatakan sumu min, yakni min syahril hurum, puasalah di bulan haram. Tapi ada watruk, boleh ditinggalkan. Jadi ada puasa di bulan haram itu dianjurkan secara umum. Tidak perlu pakai riwayat-riwayat khusus. Banyak riwayat khusus tentang Rajab, ada banyak riwayat palsu. Tapi kalau ada orang mengatakan puasa bulan Rajab adalah tidak sunnah, itu pasti keluar dari kebenaran. Puasa bulan Rajab dianjurkan dengan bulan haram. Yang mengatakan puasa bulan Rajab itu makruh hanya menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu pun menjadi tidak makruh kalau dibolong satu saja atau disambung dengan bulan selain Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan mulia yang boleh berpuasa. Cuman keutamaan tanggal hari satu ini itu tidak usah didengar begitu tuh, karena banyak riwayat palsu. Yang jelas bulan Rajab bulan haram. Bulan haram ada 4. Yang satu adalah bulan Rajab, selebihnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita puasa di situ boleh dan itu baik. Adapun apakah ada amalan khusus? Tidak ada amalan khusus, tapi semua amalan yang bisa dilakukan di tempat lain hendaknya dihadirkan di sini. Anda boleh berbanyak zikir, banyak ini, enggak ada amalan khususnya. Akan tapi semua amalan baik boleh dihadirkan. Apalagi kita tahu bulan haram, bulan istimewa. Memang yang perlu kita hadir ada sebagian riwayat yang sering dibawa sebagian orang. Nah, bahkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ada Rajaba itu makhluk munsharif. Allahumma barik lana fi Rajabin wa balighna Ramadhana misalnya itu. Itu jangan disebutkan Nabi tidak ada riwayat benar dari Nabi, tapi doa boleh. Beda ya. Berdoa, ya Allah berkailah di bulan Rajab ini. Berkailah bulan Rajab kami. Hanya yang perlu kita waspada hari ini dikit-dikit menisbatkan ke Rasulullah itu adalah yang tidak gampang. Jelas Anda mau puasa Rajab boleh, amalan-amalan apa saja boleh Anda lakukan. Adapun mencari jodoh adalah dengan Allah, pertama adalah berdoa dengan bermacam-macam cara. Dengan dibarengi dengan sedekah, atau doanya Nabi Musa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini baca doa, diambil mana tuh sama Nabi Syuaib. Nah, ada orang baca itu ketahuan kalau dia belum punya jodoh dia kayaknya. Kalau doanya Rabbi la tadharni doa memohon kepada Allah khususnya di tengah malam dibarengi dengan sedekah dan yang lainnya. Kemudian yang lebih penting, tidak kalah pentingnya adalah ikhtiar secara zahir. Ikhtiar secara zahir adalah menikahlah dengan harapan, bukan menikah dengan ambisi. Orang menikah dengan ambisi repot. Suamiku harus begini, nggak ketemu nanti. Akan tapi perlu sesuai dengan harapanmu. Kamu pengen apa sih? Kadang orang kaya raya, perempuan kaya raya, ternyata suamiku harus orang kaya raya. Loh, kamu sudah punya duit, gak pusing. Cari yang soleh, yang baik, yang ganteng, oke. Kadang kita menikah dengan ambisi. Harus dengan begini. Padahal bumi Allah susah orang lengkap seperti itu. Baik, jadi berpikir cerdas. Yang penting aku takut. Kemudian jangan nikah dengan ambisi, nikahlah dengan harapan. Kemudian setelahnya takutlah kepada keharaman, itu mempercepat pernikahan. Kalau sudah mulai coba-coba, itu memperlambat. Mohon maaf, mulai dari sedang pacaran, coba-coba kenal laki-laki, ngelihat aurat, itu memperlambat pernikahan. Apa? Sudah dihukum oleh Allah dengan itu, sehingga yang halal dijauhkan.
Maka jangan biasa melihat-melihat. Karena itu bahaya sekali. Kemudian akhirnya pilihannya itu menjadi susah. Karena apa? Dia sudah terobsesi dengan angan-angannya. Harus begini, begini, begini. Sementara semakin matanya terjaga, hawa nafsunya terjaga, begitu mudah mendapatkan yang halal. Kemudian diantaranya yang terakhir adalah jadilah kayak Sayyidah Khadijah. Jadi yang terakhir untuk para wanita-wanita, jangan nunggu dipinang, akan tapi sah kalau dia memulai dengan cara yang terhormat. Sayyidah Khadijah itu orang cerdas. Ngelihat di Mekah itu ada seorang laki-laki ganteng, hebat, pinter, namanya Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Mungkin sederhananya kalau saya nunggu nggak mungkin kayak dilamar. Itu bahasa sederhananya. Akan tapi lihat, Sayyidah Khadijah mengetahui Sayyidina Nabi. Dibuktikan bahasanya kejujurannya kayak apa. Terjadi ikatan kerja. Tapi ikatan kerja profesional kelas tinggi tanpa harus bertemu. Pembantunya Sayyidah Khadijah berurusan dengan Nabi Muhammad, pergi ke Sam jual beli. Tambah terpesona Sayyidah Khadijah, kejujurannya Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad. Kurang lebihnya gini loh ya, Anda biarpun seorang perempuan, kalau lihat laki-laki baik, sudahlah, jangan nunggu dipinang, belum tentu Anda dipinang. Akan tapi jadilah Khadijah, saya akan memulai dengan cara terhormat, minta tolong ke ustadz, ke guru dan sebagainya. Kadang-kadang minang tuh katanya malu gengsi, ini perempuan paling bodoh. Ya, perempuan bodoh, iya kalau dipinang. Manusia paling cerdas di dunia akhirat Sayyidah Khadijah, umur 40, Nabi Muhammad 25. Gara-gara cerdas dia. Sekarang ada perempuan, malu dong masa laki-laki perempuan lamar dulu. Untuk yang halal malu. WA-an duluan dia yang nyapa. Kan perempuan paling bodoh dia. Banyak perempuan bodoh, makanya susah kayak begitu tuh. Tidak apa-apa, misalnya Anda umur berapapun, saya umur 20, 30, 40, oke perempuan. Ada laki-laki baik, bismillah. Tolong Pak Haji. Ustadz, bisa tidak disambungkan dengan dia? Nggak diterima, podo utuh, sama-sama utuh. Dan kita belum cinta, nggak ada masalah. Yang repot sudah terlanjur cinta, kenapa aku ditolak, apa alasannya? Dijelaskan alasannya, nangis ya. Nah ini, kemudian juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, jadilah Umar bin Khattab. Punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Nggak nunggu siapa yang meninang anakku, banyak mestinya, tapi tidak begitu. Kita perlu mencari. Sayyidina Umar bin Khattab ngelihat orang baik namanya Abu Bakar, datangnya, "Hai Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau punya hajat." Sayyidina Abu Bakar diam. "Hei Utsman, saya punya anak perempuan namanya Hafsah, barangkali kau punya hajat." Duh, bapak nyarikan dong. Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Utsman diam. Kemudian, sedihlah anakku tidak diterima. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen mendapatkan menantu yang baik. Maka orang-orang baik di sini aku tawari anakku, kok nggak mau? Disebut Utsman, Abu Bakar. Kata Nabi, Utsman nanti akan dapat seorang istri lebih bagus daripada putrimu. Karena Sayyidina Utsman akan nikah dengan putrinya Rasulullah. Dan putrimu akan mendapatkan orang lebih bagus daripada Utsman dan Abu Bakar. Bingung nih, ya Rasulullah, apakah ada orang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman? Iya, yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Nggak kebayang kalau Rasulullah bakal nikahi putrinya. Maka Sayyidah Hafsah dinikahi oleh Rasulullah. Loh, maksudnya apa? Caranya. Anda sebagai seorang ayah, adalah laki-laki baik, bisa jadi dia itu tidak melamar anak Anda bukan karena tidak mau, karena silau dengan pangkat Anda yang tinggi, mungkin kekayaan Anda, mungkin kealiman Anda, mungkin prestasi Anda, sehingga silau. Padahal kalau kita tawar langsung, jadi. Makanya sebagai keluarga jangan ragu-ragu memulai. Ini diantaranya. Maka ada gambaran enggak? Biar Bu yang ngelamar nanti. Belum? Ya sudah, nanti aja. Tak lamar kan, kalau ada langsung tak telepon orangnya, bismillah. Oh saya punya cara nanti. Saya ngomong langsung marhaba. Ya langsung gitu nanti. Nah, kalau ada gambarannya, sini Bu yang ngomong gitu. Nah, ada. Enggak, maksud Bu ya itu apa? Pacaran ya, no. Main-main, no. Tapi laki-laki yang kamu belum ada ikatan hati, laki-laki baik, tetangga, ini semuanya di kantor dan sebagainya, sampaikan. Barangkali dia sebetulnya dari kemarin juga mau, cuman belum kebuka. Tiba-tiba waktu ada yang ngomong, kamu gimana sama dia? Bismillah. Wah, langsung besok kapil tuh nikah. Sambil ketawa. Senang.
Baik, itu saja. Maksudnya sederhana pernikahan. Buka pintu halal semudah-mudahnya. Jangan persulit. Haram, na'udzubillah. Zina. Itu saja cukup syariah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.